Baik, kita mulai ya. Untuk hari ini kita masih melanjutkan materi tentang vektor. Nah, di pertemuan sebelumnya kan sudah sampai ini ya, sudah sampai menguraikan vektor sampai menentukan resultan vektor, gitu ya. Di situ kan sudah ada ini saya review sebentar. Jadi dalam penjumlahan vektor ini kan apa namanya? Sudah ada penguraian vektor, kemudian ada penjumlahan vektor, kemarin metode jajar genjang, kemudian ini ada metode analitik untuk banyak vektor. Nah, kemudian di sini adalah untuk mencari resultannya, gitu ya. Resultannya. Kemudian untuk hari ini nanti akan kita lanjutkan. Jadi di kesempatan ini adalah kita melanjutkan materi yang lalu. Jadi ini 10 MIPA 1 ya. Tanggal 16. Oke. Oke ya, jadi tanggal 16 September ini kita akan melanjutkan di pertemuan sebelumnya. Ini sudah mencari resultannya dari 3 vektor. Di langkahnya kan kemarin diuraikan dulu ya. Diuraikan misalkan vektor A ini diuraikan dulu ke AX, AY ya. Kemudian ada vektor apa ini? B. Ini juga diuraikan pada sumbu X dan sumbu Y. Kemudian untuk yang vektor C ini juga diuraikan pada sumbu X dan sumbu Y. Sehingga hasilnya semua ini semua ini nanti dijumlahkan diperoleh sigma Rx. Hasil 7 ini ya. Kemudian hasil yang pada sumbu Y ini juga dijumlahkan menghasilkan sigma Ry. Nah, ini adalah min 2. Kemudian untuk mencari resultan akhirnya ini adalah ini. R sama dengan akar dari sigma Ri kuadrat ditambah sigma Ry kuadrat. Gitu. Jadi ini yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu, gitu ya. Terus pertanyaannya, bagaimana kalau ada banyak vektor lebih dari 3? Apakah bisa? Ini kan contohnya 3 ya. Kalau ada 4 vektor misalkan, apakah juga bisa? Bisa. Ya. Jadi intinya setiap vektor nanti diuraikan dulu ke komponen-komponennya, yaitu komponen pada sumbu X, kemudian komponen sumbu Y. Seperti contohnya ini. Kemudian resultannya yang mana? Resultannya yang digambar warna biru ini. Nah ini ya. Jadi ke sini. Ini resultannya adalah yang warna biru ini. Jadi sigma Rx plus 7 itu berarti ke sumbu X positif. Ya. Ini. Kemudian yang ini sigma Ry-nya min 2 berarti 2 ke arah sumbu Y negatif ke bawah ini. Ya, ke bawah berarti Y-nya negatif. Nah, kemudian ada biasanya pertanyaan selanjutnya adalah arah vektor, arah resultan ya. Arah resultan vektor. Nah, arah resultan vektor itu selalu diukur dari sumbu X positif. Ya. Diukur dari sumbu X positif. Seperti ini tadi. Contohnya. Tadi kan diperoleh di soal sebelumnya itu. Sigma Rx-nya berapa tadi? Ini ya. Jadi di sini ada sigma Rx, ada gambar warna merah ini. Ini adalah sigma Rx. Tadi ketemunya kan 7 ya. Kemudian ada sigma Ry. Sigma Ry ini adalah min 2 karena negatif tadi ya. Hasil penjumlahan dari semua komponen pada sumbu Y itu diperoleh min 2. Nah, resultannya kan yang di sini tadi diagonalnya ini. Nah, diagonalnya ini ya. Nah, ini.
Diagonalnya ini adalah R. Pertanyaannya adalah arah vektor resultan. Berarti nanti ngukurnya dari sini. Saya gambarkan dengan hitam saja ya. Arahnya diukur dari sumbu X positif ini. Theta. Ya, theta sini. Nah, bagaimana menghitungnya? Menghitungnya menggunakan, kalau ini theta, Rx itu kan sisi samping. Ya. Ingat trigonometri itu ya, sisi samping. Kemudian bagian yang ini kan panjangnya sama dengan sigma Ry. Ya. Maka bagian ini adalah sisi depan. Ada di sisi depan dan sisi samping, maka menggunakan apa? Tangen theta. Tangen theta sama dengan sigma Ry per sigma Rx. Nah, ketemunya berapa? Jadi rumusnya ini ya, nanti kalian pakai ini. Langsung pakai rumus ini untuk mencari arahnya. Jadi selalu Y per X kalau ini. Karena diukurnya dari, kesepakatannya diukur dari sumbu X positif. Nah, berarti kalau di soal ini tadi, soal yang kita kerjakan pertemuan sebelumnya ini ya. Ini kita tinggal masukkan aja Rx-nya 7. Berarti dimasukkan sini ada tangen theta sama dengan ini Rj-nya min 2. Terus ini 7 gitu ya. 7. Nah, kemudian kita akan mau mencari theta. Berapa besarnya theta? Berarti menggunakan tangen pangkat min 1 atau inverse-nya, tangen dari min 2 per 7. Berapa itu? Nah, untuk mencari nilainya ini pakai kalkulator. Karena bukan sudut istimewa, maka kita sulit ya. Nah, jadi untuk memperolehnya nanti menggunakan ini kalkulator ya. Sebentar, saya presentasikan. Nah, silakan yang dari rumah. Oke, kalkulator saya terlihat atau belum? Terlihat ya, yang dari rumah. Nah, ini sekarang untuk mencari tadi tangen yang hasilnya min 2/7. Berarti kita harus mencari dulu ini, mencari tanda minus di sini ya. Oh, berarti ini 2 dibagi 7. Hasilnya kan min 0,2 ini ya. Kemudian ini dikenakan operasi anti tangennya. Jadi kalau pakai kalkulator yang saintifik nanti kita tekan shift. Terus nanti pilih yang kalau di sini inverse ini ya. Kebalikannya. Jadi tangan pangkat min 1 ini. Kemudian di sini hasilnya. Nah, jadi hasilnya adalah min 15 derajat. Min 15 derajat, 94. Ya. Min 15 derajat, 94. Jadi itu nanti diukur dari ada suaranya ya. Diukur dari sumbu X positif. Jadi kalau digambarkan ulang, saya gambarkan di ini tadi ya, di bagian ini. Jadi tadi min 15, ini ketemunya theta itu adalah min 15,54. Ya, min 15,54. Oh, 54 atau 59? Oh, kebalik ya, 94. 94. 94. Jadi arahnya ini min 15,94. Sesuai hitungan di kalkulator tadi. Derajat. Dari mana? Dari sumbu X positif. Jadi negatif. Negatif itu berarti muternya searah jarum jam kalau menggunakan sudut ya. Tapi kalau berlawanan jarum jam itu menggunakan positif. Nah ini, jadi min 15 derajat itu berarti arahnya di sini. Dari
sumbu X positif. Nah, ini adalah arah resultan vektor. Ya. Di buku paket mungkin sudah ada ya. Nah, baik. Nah, jangan khawatir nanti untuk mencatat ini akan saya PDF-nya nanti saya kirimkan linknya di drive itu, kalian bisa membuka atau mendownloadnya. Kalau perlu di print ya silahkan di print terserah, atau dicatat ulang juga boleh. Sebentar. Tunggu sebentar. Oke. Setelah ini akan kita lanjutkan di perkalian vektor. Saya belum tahu apakah di buku paket ada atau tidak perkalian vektor. Di situ coba dicek. Biasanya kalau di buku ada yang tidak diajarkan ini perkalian vektor, padahal ini perlu. Ya. Oke. Bagaimana? Ada atau tidak di buku paket? Ada. Perkalian vektor ya. Nah, perkalian vektor nanti ada dua. Ada perkalian skalar dan ada perkalian vektor juga. Ya. Atau cross product. Di situ nyebutnya apa kalau di buku paket? Di buku paket disebut namanya apa di situ? Perkaliannya, nama perkaliannya. Oh, berarti dot product, terus? Oh ya, berarti cross product. Nah, jadi ada dua ya. Perkalian vektor nanti ada dua. Jadi ada perkalian vektor, dua vektor dikalikan dengan vektor, dua vektor yang dikalikan satu sama lain, itu ada yang menghasilkan skalar, atau perkalian vektor yang menghasilkan skalar tadi, atau biasa ada yang menyebutnya dot product. Kenapa harus disebut sebagai dot product? Ya karena operatornya bentuknya titik, makanya dot product. Nanti kalau vektor dikalikan vektor menghasilkan vektor, itu operatornya namanya tandanya silang, cross, makanya disebut sebagai cross product. Kalau di situ menyebutnya vektor dikalikan vektor yang menghasilkan vektor gitu ya. Nah, oke, jadi ada dua. Tapi sebelum sampai ke sana, maka harus tahu dulu tentang ini vektor satuan. Jadi sebelum ke perkalian, ini saya bawa dulu ke vektor satuan. Vektor satuan, ya. Nah, vektor satuan itu berarti vektor yang nilainya satuan. Jadi vektor satuan itu besarnya atau nilainya itu sebesar satu satuan. Kalau misalkan itu vektor gaya ya berarti 1 Newton. Kalau vektor perpindahan ya berarti 1 meter nilainya, gitu ya. Kalau vektornya vektor apalagi momentum ya berarti 1 kilogram meter per sekon. Jadi besarnya adalah satu satuan. Itu namanya vektor satuan. Kemudian ada kesepakatan nanti. Kita nanti akan menggunakan 3 dimensi ya. Ruangan kita kan 3 dimensi. Ada sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Jadi kalau misalkan nanti silakan yang dari rumah juga melihat pojokan kamar atau pojokan rumah ya. Di sana kan ada arah timur barat. Itu sebagai sumbu X, arah utara selatan itu sebagai sumbu Y. Nah, yang arah atas itu sebagai sumbu Z. Jadi 3 dimensi. Ruangan kita itu 3 dimensi. Nanti kalau misalkan ada soal yang hanya pakai X dan Y, berarti itu 2 dimensi. Nah, kebanyakan di soal-soal biasanya 2 dimensi saja. Tapi 3 dimensi itu juga perlu disampaikan. Ya, karena nanti ketika operasi dot product atau cross product sekalian 3 dimensi. Kalau 3 dimensi bisa, 2 dimensi bisa, ya. Nah, sekarang ini kita nanti menggunakan ruang dimensinya ada 3 dimensi gitu ya. Jadi vektor satuannya nanti ada dituliskan I diberi tanda titik capil di atasnya itu, ya. Ini adalah vektor satuan pada
sumbu X. Ya, pakai I. Kemudian kalau menggunakan J diberi tanda capil itu, nah ini adalah vektor satuan pada sumbu Y. Ya. Jadi ada vektor satuan pada sumbu X, ada vektor satuan pada sumbu Y. Kemudian kalau K, ini adalah vektor satuan pada sumbu Z, ya, pada sumbu Z. Nah, kalau digambarkan seperti ini ya. Ini, kemudian ini. Oke. Jadi kalau misalkan ini ada sumbu X, ya, sumbu X, sumbu Y, dan ini sumbu Z. Ini seperti pojokan ruangan ini ya. Gambarannya seperti ini. Nah, jadi vektor satuan itu gambarnya sini. Ini adalah I, satu satuan. I, kemudian sini ada J, kemudian di sini ada vektor satuan K. Gitu ya. Ada vektor satuan K. I, J, K. Ya, jadi ada I, J, dan K. 3 dimensi. Jadi nanti kalau ada sebuah vektor dinyatakan dengan ini, jadi saya gambarkan lagi di sini. Saya gambar di sini ya. Oh ya, sehingga nanti ketika ada vektor ya, sehingga vektor nanti penulisan vektornya sini. Jadi penulisan vektor ya. Penulisan vektor, kalau vektor misalkan vektor A, maka dia nanti dalam 3 dimensi ada komponen vektor pada sumbu X. Jadi AX itu komponennya, ya, komponen pada sumbu X. Arahnya pada sumbu X berarti I. Kemudian pada sumbu Y berarti A, Y, J. Kemudian pada sumbu Z, A, Z, K. Jadi penulisan vektornya seperti itu. Kalau namanya vektor B ya nanti komponennya ada BXI, BYJ, dan BZ, K. Oke, sekarang saya buka halaman berikutnya ya. Di matematika sudah mengenal titik koordinat ya. Suatu titik, misalkan X, Y-nya misalkan 3,2, berarti dia posisi X-nya 3, Y-nya 2. Itu kan 2 dimensi. Kalau 3 dimensi berarti nanti ada 3. Jadi 4, 3, misalkan 4,3,1. Berarti X-nya 4, Y-nya 3, Z-nya 1. Itu bentuk penyajiannya dalam titik koordinat. Kalau dalam bentuk vektor berarti ya 4i plus 3j plus 1k. Itu bentuk vektornya. Jadi ada keterkaitan ya antara di matematika itu dengan apa yang di bentuk vektornya. Jadi misal ya, saya gambarkan sini. Misalkan ini saya ada sumbu 3 sumbu ya, X, Y, Z. Nah, ini ada sebuah titik. Ada sebuah titik sini. Titik itu posisinya adalah misalkan 4, 3, 1. Di matematika sudah diajari seperti itu ya. SMP mestinya sudah. Nah, kalau di bentuk vektor, jadi kenapa kok kita ada koordinat? Koordinat ini sebenarnya mewakili pengamat atau titik acuan. Jadi kalau misalkan saya duduk di sini dia, saya mau mengamati siapa namanya? Eka. Jadi kalau misalkan saya dari sini ke sana, jadi perpindahan saya itu adalah nanti dari ke barat berapa meter, ke utara berapa meter. Nah, nanti saya berarti ditetapkan sebagai titik 0 acuannya. Jadi kalau saya mau ke sana, berarti harus ke sana 2 meter, ke sana misalkan 2 meter. Sehingga nanti vektor perpindahannya adalah ditarik dari sini ke titik akhir itu. Nah, itu ya.
Jadi ini, nah ini nanti misalkan posisi sebuah titik P itu adalah 4,3,1. Berarti komponen sumbu X-nya berapa ini? 4 gitu ya. Komponen sumbu X yang 4. Komponen sumbu Y-nya 3. Berarti ini 3, kemudian ini kita tarik ke sana. Seperti ini ya. Nah ini. Kemudian, oh ini Y-nya terlalu tinggi ya. Saya ganti aja. Misalkan ini juga 4 saja. Kelihatan cocok ini ya. Nah, ini misalkan 4 itu ya. Jadi ke sini. Nah, titik P itu di situ. Jadi ini 4. Sumbu Z-nya 4. Ini Z-nya juga 4. Gitu ya. Lalu vektornya bagaimana? Penggambaran vektor P-nya dari 0, titik pangkal ini, atau pusat koordinat, ditarik ke titik sana. Ini adalah vektor P. Jadi vektor P ini adalah 4 I plus 3 J plus 4 K. Jadi itu ya. Jadi 4I, 4 itu sebagai PX. Kemudian 3J, 3-nya sebagai PY. Kemudian 4K, 4-nya sebagai PZ. Gitu ya. Nah, oke. Jadi ini adalah sajian dalam bentuk vektor. Kan misalnya seperti ini. Kemudian kalau sudah vektor itu dituliskan dalam IJK, maka penjumlahan dan pengurangannya nanti akan mudah. Ya. Akan semakin mudah. Jadi tidak perlu menggambar lagi kalau sudah diberikan bentuk seperti ini gitu ya. Oke, sebentar ya. Ini ada yang KSN. Oke, sebentar. Sekarang ini ya. Kalau misalkan ini ada P, ada Xi, jadi misalkan ada Xi, ini misalkan ya, kalau ada Xi misalkan 3I min 2J plus K, seperti ini. Maka nanti kalau misalkan penjumlahan vektor, seperti ini, gitu ya. Jadi ada P plus Xi, ini nanti hasilnya adalah 4I plus 3J plus 4K. Ini ditambah, kemudian 3I min 2J plus K. Ini ya. Lalu bagaimana cara menjumlahkannya? Cara menjumlahkannya adalah 4 ditambah 3. Yang I dikumpulkan dengan yang I. Ini kan 4I plus 3I. Kemudian yang J dikumpulkan dengan J. Berarti 3 min 2J. Ini kan min 2 ya. Kemudian ada yang K 4 plus 1K. Hasilnya berapa? 7I plus J plus 5K. Ini adalah vektor P plus Xi. Bagaimana dengan besarnya? Nah, untuk besarnya vektor ini, jadi kalau misalkan ada vektor seperti ini ya, maka besarnya A nanti adalah akar dari AX kuadrat plus AY kuadrat plus AZ kuadrat. AX kuadrat plus AY kuadrat plus AZ kuadrat. Jadi kalau yang ini, berarti nanti untuk mencari besarnya P plus Xi, ini adalah akar dari berapa?
7 kuadrat plus 1 kuadrat plus 5 kuadrat. Berarti akar dari 49 tambah 1 tambah 25. Berarti akar dari 75 atau 5 akar 3. Gitu ya. Nah, jadi ini. Silakan kalau dicatat dulu. Mohon maaf saya izin sebentar ke aula atas untuk ini ya, yang KSN. Saya kembali lagi. Ya, ini ada yang KSN untuk apa namanya tingkat provinsi. Jadi saya izin ya 5 menit lah menggabung joinkan Zoom-nya dulu ya. Jadi silakan ditunggu, itu dicatat dulu boleh. Saya nanti akan turun lagi ke sini sebentar ya. Yang dari rumah nanti silahkan dicatat dulu, tidak apa-apa. Contoh ini, saya mohon izin sebentar, 5 menit atau 10 menit untuk menyiapkan yang KSN sebentar. Sebentar ya. Ya, ini belum perkalian, masih penjumlahan. Kalau misalkan pengurangan bagaimana? Kalau pengurangan, kalau misalkan ini ya sekarang pengurangan. Kalau pengurangan nanti caranya sama, ya. Misalkan P dikurangi Q, berarti 4 dikurangi berapa? 4 dikurangi 3I. Kemudian yang arah Y 4 min 2. Ini ya, satu ulang ya. Satu ulang lagi, coba satu ulang. P 434 terus 3 min 21. Sebentar ya. Jadi kalau P ini adalah 4I plus 3J plus 4K. Kemudian Q tadi berapa? 3I min 2J plus K ini ya. Maka kalau P min Q berarti 4I plus 3J plus 4K min 3I min ya. Min 2J plus K. Seperti ini. Nah, maka nanti di situ kumpulkan saja yang I dengan yang I, kemudian yang J dengan yang J. Jadi ini ada kemudian ada lagi 3 min 2 J. Hati-hati ya, ini min 2. Ya. Di sini ada min. Jadi min.
Kemudian ditambah lagi 4 min 1K. Jadi berapa ini hasilnya? I, kan 1 ya. Satunya nggak usah ditulis, langsung I saja. 3 min min 2, berarti kan 3 plus 2. Plus 5J, kemudian yang ke arah K, Z, plus 3K. Ini ya. Nanti kalau besarnya, P min Hi, tanda mutlak kiri kanan ini, itu berarti tanda mutlak. Artinya besarnya P min Hi. Kalau besarnya kan tinggal akar dari komponen E kuadrat. Jadi 1 ya, kuadratkan. Komponen Y-nya 5 plus 5 kuadrat. Komponen Z-nya 3 kuadrat. Akar dari 1 plus 25 plus 9. Berarti ini adalah akar dari 35 satuan. Tinggal nanti vektornya apa gitu ya. Mudah ini kan penjumlahan pengurangannya daripada yang pakai dasar ginjal gitu ya. Dasar ginjal kan harus tahu sudutnya. Dan itu hanya untuk 2 vektor. Nah, Pak, ini kalau misalkan ada 4 vektor bisa? Ya bisa. Yang penting yang I dikumpulkan dengan yang I, dijumlahkan dan dikurangkan. Yang arah sumbu Y dijumlahkan dengan sumbu Y, sumbu Y dengan sumbu Z. Jadi tidak boleh dicampur. Jadi tidak boleh kemudian ini misalkan 4I ditambah 3J tambah 4K. Sama dengan ditulis 11IJK. Tidak boleh dijumlahkan. Ya berdasarkan sumbunya. Oke, kita lanjutkan ini ya. Atau sampai di sini ada pertanyaan dulu. Belum masuk ke perkalian. Di hari target saya kita selesai ke perkalian. Tapi pilihannya apa nanti sampai koordinat ya. Kita terakhir materi vektor itu. Dari minggu depannya lagi masuk ke gerak lurus ya. Ini kita masih mempelajari tentang alatnya saja, alat fisikanya, belum ke fisikanya. Gababnya alat semua. Oke, sekarang kita lanjutkan ini ya. Jangan khawatir untuk yang belum nyatet, nanti ini PDF-nya saya kirim ke Drive. Kalian bisa membuka file PDF-nya. Kita berburu waktu ini. Bagian nanti yang KBC kan belum seleksi ini, kan sambil terus diamati ya. Jadi, nanti siapa minus KBC, yang KBC Oktober sudah ulangan semester 1 gitu ya. Tapi kalian boleh memilih kok, boleh ikut, boleh tidak. Nanti yang penting persetujuan orang tua dan juga siswa. Belajar cepat, berarti SMA hanya 2 tahun. Ya. Satu semesternya yang normal itu kan 6 bulan. Yang KBC hanya tahun pertama 4 bulan, tahun kedua hanya 3 bulanan. Yang KBC kan pertama 12. Jadi ini sudah kelas 11 yang KBC angkatan pertama. Jadi tahun kedua ini sudah plus, minggu depan ulangan semester. Seleksinya nanti. Semua mapel nilainya ya minimal 91. Atau IPK-nya minimal 91. Gitu ya. Nah, baik, saya lanjutkan ya. Kita masuk ke ininya sekarang. Fokus di sini. Yang misalkan ngantuk bawa permen, silahkan makan permen juga nggak apa-apa gitu ya. Nggak apa-apa. Pokoknya jam saya nggak apa ya. Yang penting jangan ditinggal makan pecel. Nengkono jagungan makan pecel, nah ya sendirian kalian gitu ya. Oke, sekarang ini perkalian ya.
perkalian vektor. Perkalian vektor nanti ada dua. Ya. Perkalian vektor itu ada dua. Yang pertama adalah perkalian titik. Perkalian titik. Ya. Atau nanti adalah dot produk. Kenapa kok perkalian titik? Disebut perkalian titik atau dot produk? Karena operatornya bentuknya titik. Jadi nanti ada ini vektor, dot vektor, hasilnya skalar. Gitu ya. Jadi sebuah vektor dikalikan dengan vektor yang lain, maka menghasilkan skalar. Nah, untuk apa loh Pak gitu ya? Ya, ini diperlukan untuk menyesuaikan dengan apa yang ada di alam. Misalkan nanti ada konsep yang namanya usaha. Usaha itu adalah memiliki dimensi sama dengan energi. Ya, usaha itu dimensinya energi sama dengan energi. Energi kemarin besaran vektor apa skalar? Energi punya arah atau tidak? Energi itu besaran vektor apa skalar? Besaran skalar. Energi kan tidak punya arah loh, hanya punya nilai. Nah, energi nggak punya arah, tapi hanya punya nilai. Padahal energi usaha itu diperoleh dari gaya, itu vektor, dan perpindahan itu vektor. Vektor dengan vektor dioperasikan. Harus menghasilkan skalar, maka pakai operasi yang namanya dot produk. Jadi ini sesuai matematikanya ini untuk memenuhi kebutuhan apa yang ada di alam ini, gitu ya. Jadi di alam sudah punya perilaku sendiri, sehingga kita menyesuaikan matematikanya, gitu ya. Jadi memang ada beberapa konsep matematika yang kemudian muncul dari fisika. Kemudian jadi vektor dan vektor nanti hasilnya skalar. Jadi kalau misalkan ini ya, perhatikan di sini. Vektor A, ini misalkan tadi kita mengenal, sebentar, bukan ini ya. Operasinya contohnya seperti ini. A dot sama dengan besarnya A, tidak saya beri tanda panah, bacanya besarnya A, dikali besarnya B, dikali dengan cos theta. Itu apa? Cos theta ini adalah vektor A dan vektor B. Besarnya A dikalikan B, besarnya B, dikalikan cos sudut ini. Ini kalau nanti yang diketahui skala, gitu ya. Nah, contohnya ya. Contoh. Kalau misalkan ketahui vektor A ini adalah AX kemudian I plus B. Oh kok B? Oh sebelum ke sini, oh ya belum bentar. Ini ya, tadi kan kita tahu vektor satuan tuh ada I, ada J, dan ada K. I, J, K itu masing-masing saling tegak lurus. Sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Y itu kan saling tegak lurus dah. Jadi masing-masing ini saling tegak lurus. Jadi I tegak lurus J, kemudian J juga tegak lurus K. Kalau tegak lurus berarti tetanya berapa? Sudutnya 90 derajat. Maka ini 90 derajat ya. Nilainya cos 90 derajat sama dengan
0 ya. Cos 90 derajat adalah 0. Nah, sekarang kita akan ini kalau cos 0 berarti berapa? 1. Dihafalkan ya. Trigonometri itu wajib hafal ya nanti. Jadi cos 90 itu 0, cosnya 0, 1. Nah, sekarang akan kita ini sebelum masuk ke perkaliannya ya. Jadi masih yang vektor satuan dulu. Kalau nanti udah I itu kan vektor ya. Didotkan dengan I. Bentar. Saya ulang dari sini aja. I dot J gitu ya. Berarti ini besarnya I dikali besarnya J kali cos berapa? Sudut antara I dan J. Ini cos 90. Berarti I dot J sama dengan besarnya I adalah 1, besarnya J adalah 1. Karena vektor satuan. Vektor satuan itu nilainya selalu 1. Jadi besarnya I, besarnya J, besarnya K 1. Ya. Namanya kan vektor satuan. Jadi besarnya masing-masing 1. Sehingga 1 kali 1 cos 90 berapa? 0. Itu hasilnya 0. Nanti kalau J dot I juga sama. Jadi kalau dibalik J dot I sama. Ini juga besarnya J, besarnya I cos 90. Berarti sama dengan 0 juga ini ya. Kan 1 kali 1 kali 0. Sekarang kalau ini J dot K. Sumbu Y dan sumbu Z sudutnya berapa? Arah utara selatan sama atas bawah 90. Berarti ini juga besarnya J, besarnya K cos 90 derajat. Berarti 1 kali 1 kali 0. Berarti 0. Kemudian kalau I dengan K, arah barat timur dan arah atas bawah, sudutnya berapa? Juga 90 ya. Berarti 1 kali 1 kali 0 sama dengan 0. Tapi kalau ini, I dot I dengan dirinya sendiri. Sumbu X dengan sumbu X. Sudutnya 0, berarti nanti adalah ini. Besarnya I kalikan besarnya I cos 0. Besarnya I 1. Besarnya I 1. Cos 0 1. Berarti hasilnya 1. Jadi dot produk nanti kalau dia dengan dirinya sendiri itu hasilnya 1 untuk yang vektor satuan. Tapi kalau dengan yang lainnya hasilnya 0. Sekarang kalau J dot J ini apa berarti? Besarnya J cos 0. Berarti 1 kali 1 kali 1 hasilnya 1. Nanti kalau misalkan ketemu lagi, satu lagi ini ya. K dot K. Berarti besarnya K, besarnya K, kemudian cos 0. Berarti 1 kali 1 kali 1 hasilnya 1. Nah ini untuk apa? Untuk ini. Kalau misalkan ada vektor A, itu adalah AX I plus AY BXI plus BYJ plus BZK, maka kalau A dot B itu nanti tulisannya seperti ini. AXI plus AYJ plus AZK dot BXI plus BYJ plus BZK. Nanti masing-masing dikalikan. Ya, masing-masing dikalikan. Jadi yang ini dengan ini
Terus paham toh cara matematika ini? Ya toh, dikalikan satu-satu. Sana, sini juga ke sana. Kemudian yang depan juga ini. Ini ini dengan ini. Kok kelihatannya semakin ruwet gitu ya? Nah, gitu ya. Sekarang kita kalikan satu-satu. Berarti AXI dengan BXI. AXI dot BXI. Kemudian AXI dot BYJ. Ditambah dengan AXI dot BZK. Kemudian AYJ dot BXI. Terus AYJ dot BYJ. Kemudian AYJ dot BZK. Ditambah lagi ZK dengan BXI. Terus AZK dengan BYJ, kemudian ZK dengan BZK. Nah, sekarang ini, perhatikan di sini. Mana ya? Ini ya. I.I, tadi hasilnya berapa? 1. Kan dengan dirinya sendiri. I.J. I dan J tadi hasilnya apa? 0. I dan K, I dot K. Kalau beda hasilnya 0. Kemudian yang ini J dot I, ya pokoknya kalau beda itu 0 ya. Untuk yang operatornya dot itu ya. Kemudian untuk ini J dot J, 1. Kemudian J dot K, 0. Kemudian K dot I, spin atau 0, 1, 0, 1, 0, 1 gitu aja kan. K dot J, ini 0. Kemudian K dot K, 1. Ini 1. Berarti yang ada nilainya yang mana? Tinggal AX, BX. Kan I-nya jadi 1. Terus Y, B, Y. Yang 1 tadi yang mana ya? Ini yang 1 ya, ini. Ya, AY, BY. Kemudian AZ, BZ. Wes, tahu tipenya sekarang. Nilai akhirnya adalah yang X dikalikan dengan X, yang Y dikalikan dengan Y, yang Z dikalikan dengan Z. Ya. Jadi kalau misalkan seperti ini, A dot B yang tadi 4I plus 3J plus 4K dot berapa tadi? 3I min 2J plus K misalkan ini ya. Maka hasilnya adalah kalian tidak usah menguraikan yang panjang ini. Langsung yang terakhir. Tambah yang AY, BY. 3 kali min 2. Ditambah lagi 4 kali 1. Berarti ini adalah 12 min 6 plus 4. Hasilnya 10. Dah, skalar kan jadinya. Itu caranya. Itu perkalian skalar dari vektor. Jadi kan hasil akhirnya tidak ada IJK-nya lagi, bukan vektor ya.
Jadi A dan B kan itu vektor. Tapi setelah dikalikan dengan operator itu, maka menghasilkan nilai 10. Misalkan ya. 10 itu skalar, bukan vektor lagi. Kalau vektor itu mesti ada IJK-nya. Gitu ya. Nah, jadi ini adalah perkalian skalar. Misalkan terus ditanya, lalu sudutnya antara A dan B berapa? Nah, sudut antara A dan B. Ini kan kita tahu nilainya adalah nilainya. Lalu kalau ditanyakan lagi, berapakah sudut antara vektor A dan vektor B? Nah, caranya mudah. Dengan yang mana? Tadi kan kita punya persamaan ini. Mana tadi ya? A ini kan? A kalikan B kalikan cos theta. Jadi kalau misalkan seperti ini tadi, ini ya. Jadi kalau misalkan ini, sekarang sudut antara mencari sudut antara A dan B. Antara A dan B. Berarti kan harus tahu ini tadi A dot B itu sama dengan besarnya A dikali besarnya B cos theta. A dot B tadi ketemu berapa? 10. Ini ya. Dari mana? Kok 10? Ini tadi. Kan sudah kita hitung ya. Nah sekarang loh berapa besarnya A? Dari 4 kuadrat tambah 3 kuadrat itu ya tinggal masing-masing komponen dikuadratkan ditambah isi akar. Gitu ya. Kemudian besarnya B. Jadi akar dari berapa? 3 kuadrat, min 2 kuadrat dan 1 kuadrat. Hati-hati, nanti ada 3 kuadrat, min 2, minusnya ikut dikuadratkan loh ya. Jangan sampai nanti lupa yang dikuadratkan hanya 2-nya, minusnya tetap. Ya, ini ikut dikuadratkan, terus 1 kuadrat. Tadi 1 ya, yang arah ya, Z-nya 1. Dikalikan cos theta. Berarti ini ketemu berapa? 10, dan ini akar berapa ini? 16 tambah 9, 25 ya. 25 tambah 16, 4, 1. Akar 41, terus ini akar berapa ini? 9 tambah 4 tambah 1, 14 ya. Ini 14. Cos theta. Berarti cos theta sama dengan 10 per akar 41 dikalikan 14. Sama-sama dalam akar kuadrat itu boleh dikalikan. Tapi kalau pangkat akarnya beda, jangan. Jadi akar kuadrat sama akar pangkat 3 nggak boleh dikalikan. Ya. Kalau itu boleh. Tinggal hasilnya berapa itu. Jadi ini ada 10 per ini ya, ada 41 dikali 14. Jadi 4, 16, 1, 4. 4, 7, 5 ya. Akar 574 berapa? Ada yang datang. Kita pakai kalkulator. Ini ya. Tadi ada 10 dibagi dengan
Oh, bentar. Saya bingung kalau pakai kalkulator ini. Tunggu sebentar ya. Ki dibagi akar berapa? 574 ya. 574 di akar hasilnya 23 ya. Kok aneh? 10 dibagi akar 574 kok 23? Sebentar, berarti hasilnya berapa tadi? Oh, seharusnya ini ya. Saya pakai kalkulator yang di sini aja. Kalkulator itu membingungkan. Sebentar, ditunggu sebentar ya. Oke, berarti ini 10 dibagi shift cost dari 10 ya 10 dibagi akar 574. Nah ini ya, sebentar. Jadi ini kalau dihitung pakai kalkulator, kemudian dicari anti cos-nya tadi, jadi theta nanti ketemunya adalah 65,32 derajat. Ini ya. Jadi itu hasil sudutnya, sudut antara A dan B. Kebetulan angkanya pas jelek, jadi kita pakai kalkulator. Jadi kalau misalkan nilainya ini ya, nilainya itu saja. Kalau nilainya dari 10 dibagi akar itu, 10 dibagi dengan akar ya, akar 574, ini adalah 0,4117 sekian gitu ya. Kemudian di anti cos namanya, anti cos, dia ketemu sudutnya. Jadi hasilnya itu antara 0 dan 1, kan tidak mungkin nilai cos lebih dari 1. Ya, kecuali kalau tangan itu bisa lebih dari 1 karena nilainya sampai tak hingga. Kalau tangan. Nah, itu kalau kosinus. Jadi sudut antara vektor A dan vektor B itu adalah ini. 65,32 derajat. Nah, ini nanti akan dipakai ketika kita membahas materi tentang usaha dan energi. Kelas 10 semester 2. Ya, kelas 10 semester 2. Itu akan kita bahas di usaha dan energi. Nah, yang digunakan itu adalah operasi dot produk ini. Ya, dot produk ini yang digunakan. Oke, itu adalah perkalian vektor yang pertama. Kalau perkalian vektor yang kedua, vektor dikalikan vektor hasilnya vektor. Ya, vektor dikalikan vektor hasilnya vektor. Gitu ya. Jadi ini yang pertama. Yang kedua, perkalian silang. Perkalian silang. Kalau silang maka disebut sebagai cross product. Ini ya.
Berarti ada, kenapa kok disebut sebagai perkalian silang? Karena operatornya tandanya silang seperti ini. Vektor cross vektor, hasilnya vektor. Gitu ya. Jadi sementara kita menyebutnya vektor cross vektor, hasilnya vektor. Nanti kalau kuliah mungkin ada sebutan lain. Ya. Sementara untuk yang kita di sini pakainya vektor cross vektor, hasilnya vektor. Ini nanti akan kalian pakai di kelas 11 semester dasar. Semester 1, kelas 11. Ada namanya torsi. SMP mengenal yang namanya ini pengungkit, pesawat sederhana itu kan. Nah, ada pengungkit. Pengungkit nanti ada yang namanya momen gaya atau torsi. Nah, torsi itu bentuknya berupa vektor. Vektor yang diperoleh dari vektor R dan vektor F. Gaya itu vektor, kemudian posisi atau lengan itu adalah vektor. Jadi vektor dikalikan vektor harus menghasilkan vektor, maka perkaliannya menggunakan cross product. Nanti kelas 12 juga ada yang namanya gaya Lorentz, gaya magnet. Nah, itu kipas angin ini kan bisa berputar karena ada gaya Lorentz. Di situ ada kumparan, diberi arus listrik, di sekelilingnya diberi magnet. Maka muncul yang namanya gaya Lorentz. Nah, gaya Lorentz itu kan termasuk vektor karena gaya. Jadi diperoleh dari B, medan magnet itu juga vektor. Kemudian perpindahan muatan atau arus nanti dianggap sebagai vektor. Ya, jadi perpindahan muatannya. Sehingga menghasilkan namanya gaya Lorentz. Gaya Lorentz menghasilkan vektor, hasilnya adalah vektor. Berarti B dan I juga vektor. Berarti bagaimana biar nanti kedua vektor itu menghasilkan vektor pakai cross product. Jadi pemilihan pakai dot atau pakai cross itu mengikuti sifat fisis dari besaran yang akan dicari itu. Kalau usaha itu termasuk besaran energi itu skalar, maka pakai dot product. Tapi kalau torsi atau momen gaya itu adalah besaran yang vektor dan dia diperoleh dari vektor, maka harus menggunakan cross product. Apa nggak boleh dibalik? Nggak boleh. Ya. Nah, karena ini vektor perkalian vektor yang menghasilkan vektor, ya, maka nanti di situ operasinya harus hati-hati. Tidak lagi seperti yang tadi IJK, I.J, ya, tapi pakai I cross ya, nanti pakai cross. Itu ada arahnya nanti. Nah, jadi nanti ada kesepakatan arah gitu ya. Kesepakatan arahnya seperti ini. Kesepakatan gitu ya. Sementara kita pakai kesepakatan aja ya. Terima jadi gitu ya. Jadi ada I, kemudian ada J, kemudian ada K. Jadi kalau permutasi positif, I cross J, nanti hasilnya K. Ya, I cross J hasilnya K, J cross K hasilnya I, kemudian K cross I hasilnya J. Kalau ini nanti permutasi positif, berarti tandanya positif. Tapi kalau dibalik arah putarnya, K cross J hasilnya min I. J cross I hasilnya, K cross J hasilnya min I, J cross I hasilnya min K. I cross K hasilnya min J. Jadi nanti di sini ada I cross J hasilnya K, kemudian J cross K hasilnya I, kemudian kalau K cross I hasilnya J. Tapi kalau dibalik, ini yang agak ribetnya di sini karena bahas banyak ya. Jadi kalau dibalik, J cross I hasilnya min K, kemudian K cross J itu hasilnya min I, kemudian kalau I cross K hasilnya min J gitu. Kemudian tapi kalau dia ini I cross I nanti hasilnya 0. Ini kalau dengan dirinya sendiri dia malah 0 nilainya. Ya. 0, kemudian J cross J
0, kemudian K cross K 0. Kebalikannya dengan yang tadi, gitu ya. Jadi kalau yang dot tadi kan I dot I 1, J dot J 1, K dot K 1, selain itu 0. Kalau cross I cross I 0, J cross J 0, K cross K 0, tapi yang lainnya ada nilai, ada hasilnya, tapi hati-hati, urutannya jangan sampai kebalik. I cross J, pokoknya urut ya, I, J. Berarti hasilnya K. J, K hasilnya I. K, I hasilnya J. Jadi urut muternya. Tapi kalau muternya dibalik, hasilnya negatif. Paham itu ya? Oke. Paham dengan sangat mengenaskan itu ya. Kayak kusel ya. Sekarang contoh ini ya. Vektor A misalkan ya. Vektor A adalah AX, I, AY, J plus AZ, K. Kemudian B, ini adalah BX, I plus BY, J plus BZK. Maka kalau A cross B, hati-hati A cross B tidak sama dengan B cross A, tidak boleh dibalik. Ya, tidak sama nanti hasilnya. Jadi nanti adalah ini AXI plus AY, J plus AZK cross BXI plus BYJ plus BZK. Berarti ada AX I cross BX I plus AX I cross BY J plus AX I cross BZK plus AYJ. Oh, ini yang lama nanti ya. BX I AYJ cross BJ ditambah lagi AYJ cross BZK plus AZK cross AXI. Oh, B. BXI ya. BXI plus AZK cross YJ, kemudian AZK cross BZK. Hati-hati, yang 0 adalah yang dengan dirinya sendiri. Ini 0. Ini 0. Kemudian AYBY. Ini 0 ya. Kemudian ini juga 0. Nah, sekarang tinggal ini. AX BY I cross J hasilnya K. I cross J, IJK. Ya kan? Kemudian I cross K min J. Jadi min AX BZ J. Ya. I cross K tadi kan min J lah. I cross K kan ini min J. Kemudian yang ini J cross I. Muternya kan malik. Jadi min K. Tadinya mana? AY ya. AY min. Jadi AY BX hasilnya min K. Minnya satu di depan ini ya. Kemudian apa lagi? Sudah 3. Sekarang yang ini bawah ini 3. Baris yang kedua ini. J cross K. I ya. Jadi plus AY BZ I.
Kemudian K cross I. K cross I. J. Ya, jadi K cross I. Berarti K itu BZ. Oh, AZ ya. AZ B. Tadi yang mana tadi? BX ya. BX terus J. Kemudian ditambah lagi satu terakhir AZ B K cross J. Berarti min I dia. Min AZ BY I. Baru kemudian dikumpulkan. Nanti kalian pas mengerjakan langsung pakai yang terakhir ini aja. Yang I dengan yang I. Mana yang I? Berarti yang I ada AY AY BZ min AZ BY I. Ini yang I dikumpulkan dengan yang I. Ya. Kemudian yang J dengan yang J. Apa? AZ ini ya. Yang plus dulu aja biar mudah. AZ BX min AX BZ J, kemudian yang terakhir yang ini AX BY min AY BX. Nah, berarti kan di situ tipenya. Kalau ini I, ini mesti Y sama Z. Berarti tidak ada X-nya sama sekali. Ya. AY BZ min AZ BY. Hanya di balik Y dulu, kemudian ini arah J. Nah, ini nanti hasilnya berupa vektor karena hasil akhirnya masih ada IJK-nya. Gitu ya. Jadi hasilnya masih ada IJK-nya. Baterai saya. Oke. Kemudian saya tambahkan sedikit, satu kita selesai ya. Kalau nanti untuk mencari besarnya, mungkin kita sambungkan yang akan datang ya. Jadi kalau A cross B, ini akan menghasilkan vektor lain. Misalkan C gitu ya. Nanti kalau besarnya A cross B, itu sama dengan besarnya A dikali besarnya B kalikan sin theta. Theta ini adalah sudut antara apa? A dan B. Hati-hati, A cross B tidak sama dengan, nah ya, kalau yang tadi kan sama dengan toh, A dot B sama dengan AB cos theta. Kalau ini tidak sama dengan, karena ini A cross B hasilnya vektor, kalau ini kan hanya nilainya saja. Ya, nilai saja, skalar. Jadi tidak sama dengan yang tadi. Hati-hati di situ ya. Oke, sementara itu dulu untuk hari ini. Sekarang persiapan untuk saya absen dulu ya. Ada yang baru datang tadi. Saya absenkan dulu. Yang dari rumah tunggu sebentar, saya absen. Baterai saya mau habis. Nah, ini. Ini PTM keberapa dengan saya? Kedua atau ke satu? Dulu pernah PTM ya? Apa belum sampai PTM dulu itu? Oh iya, webinar itu ya. Ini presensinya. IPA 1. Yang dari rumah berarti absen berapa? 19 ya mulainya.
Oke, ini ada Muhammad Farid, Google Meet, kemudian Najwa. Terus ada Natasha, kemudian Nur Hadi. Terus ada Olivia, tidak ada. Rara Radina. Rodotul. Reva. Terus siapa itu? Rozanda. Sabila. Olivia tadi gabung ya? Olivia. Mana Olivia? Terus Salsabila, Septareno, tidak ada Windy. Kemudian Zahrahana. Oke, yang dari rumah bisa meninggalkan ruangan ya, silahkan. Sudah saya absen, bisa meninggalkan ruangan. Sekarang saya absen yang di kelas.